Halo teman-teman, nama saya Kisci Silede Amelia. Halo teman-teman, nama saya Atma Negara. Halo, saya Maisani Mulyawati. Halo, nama saya Ruli Sebastian. Hai, nama saya Maisifa Febriza. Halo, nama saya Ray Fauzan. Hai, nama saya Salina. Halo, nama saya M. Reynaldo. Pada video kali ini, kami ingin mensosialisasikan jiwa anti korupsi. Apakah kalian tahu apa itu korupsi? Apa itu korupsi? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwasanya korupsi itu adalah suatu perilaku yang merugikan diri sendiri, instansi atau orang lain, begitu. Ya, terima kasih. Nah, kita sudah jelaskan apa itu korupsi. Maka dari itu, kita harus memiliki jiwa anti korupsi. Apakah kalian tahu apa itu jiwa anti korupsi? Apa artinya jiwa anti korupsi? Jiwa itu sendiri artinya itu kepribadian, pikiran atau akal dari manusia. Dan anti itu artinya tidak suka, kita menjauhi atau kita menentang dalam suatu tindakan. Dan korupsi itu sendiri adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi jiwa anti korupsi itu sebuah kepribadian seseorang yang kita tidak suka menjauhi dalam tindakan korupsi. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam anti korupsi ya. Nah, seperti apa sih nilai-nilainya? Nilai-nilai itu dibagi 9. Yang pertama ada jujur, yang kedua ada kepedulian, yang ketiga ada kemandirian, yang keempat ada kedisiplinan, yang kelima ada tanggung jawab, yang keenam ada kerja keras, yang ketujuh ada sederhana, yang kedelapan keberanian, dan yang kesembilan ada keadilan. Oke guys, dari penjelasan tersebut, untuk mempunyai jiwa anti korupsi, kita bisa meneladani salah satu tokoh nasional Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Natsir. Muhammad Natsir dilahirkan pada tanggal 17 Juni tahun 1908. Beliau dikenal sebagai pejuang, politisi, dan tokoh di Indonesia. Beliau merupakan salah satu pejuang kemerdekaan di Indonesia. Dan beliau juga sebagai pendiri Partai Syuro Muslimin Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Partai Masyumi. Partai yang didirikan oleh Muhammad Natsir ini merupakan partai politik Islam terbesar pada masanya. Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang yang sederhana dan penuh tanggung jawab. Muhammad Natsir dikenal sebagai salah seorang pejuang sebagai bukti tangan dalam menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950 atas kinerjanya, Indonesia menjadi NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana sebelumnya bentuk Indonesia adalah negara federal atau RIS, Republik Indonesia Serikat. Hal yang prestisius adalah bahwa dengan jalan demokratis, Muhammad Natsir sebagai pemimpin Masyumi di dalam parlemen menjadi pelopor kesayangannya konflik politik antara pendukung RIS federalistik dengan pendukung NKRI. Dengan mosinya yang dikenal dengan mosi integral Natsir, akhirnya bentuk negara kesatuan NKRI kembali menjadi bentuk ideal Indonesia hingga sekarang, yaitu mengajukan mosi integral Natsir dalam sidang pleno parlemen pada tanggal 3 April 1950. Dikenal aktif dalam gerakan dakwah yang mempunyai nilai agama sekaligus pemikiran yang demokratis dikembangkannya melalui Dewan Dakwah sehingga pemikirannya kritis. Ia pun juga menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia. Ia mengkritik Soekarno yang dekat dengan komunis yang dinilai mengabaikan kesejahteraan rakyat serta menyuarakan pentingnya nilai keislaman dalam kehidupan, yang membuat ia ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 1962 karena ia dianggap sebagai pemberontak. Selepas dari penjara, ia pun masih menyuarakan pendapat itu pada zaman Soeharto sehingga membuatnya dicekal. Sederhana dan mandiri. Muhammad Natsir dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Kehidupannya yang sederhana sangat melekat di masa hidupnya. Bahkan dia hanya punya 2 setel kemeja yang selalu dipakai saat dia bekerja. Dia juga nggak malu untuk menjahit kemeja di saat kemejanya robek. Muhammad Natsir menolak mobil pemberian pada tamu. Padahal mobil itu buatan Amerika loh dan tergolong mobil yang mewah. Dia juga pantang menerima pemberian seorang yang lantas menjadi beban dalam menjalankan amanahnya. Muhammad Natsir lebih suka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara perjuangannya sendiri. Natsir menyadari bahwa selama ini keterbelakangan, keadilan, dan kebodohan bangsa pribumi telah dianggap sebagai sesuatu yang turun-temurun. Pintu perubahan dan kesempatan untuk merubah kondisi ini memerlukan perjuangan yang tidak ringan. Karena hal yang mendasar adalah membangunkan masyarakat
agar sadar akan harga dirinya dan hak-hak sebagai manusia dan bangsa. Ia membangun metode yang sekiranya adalah tempat untuk menumbuhkan kesadaran dan keadilan bagi masyarakatnya, yaitu dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan akan mengangkat harkat dan martabatnya sebagai bangsa yang berdaulat dan nilai keislaman. Sikap kedisiplinan beliau yang dimana selalu sangat konsisten dalam mempelajari berbagai macam ilmu. Salah satu contohnya pada saat beliau mempelajari berbagai macam bahasa, diantaranya seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Jerman, Belanda, dan Prancis. Selain itu, beliau juga sangat tekun dalam mempelajari bidang ilmu agama secara mendalam setiap harinya. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.